Halo selamat pagi Celsius, bersama saya Silviani di EC News. Jakarta, 15 Juni 2024, di pagi yang cerah ini, saat ini saya sedang berada di acara Pas 1 Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, atau yang biasa kita sebut PKMFE tahun 2024. Acara ini bertempatkan di Aula Latif Gedung Dewi Sartika, Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Acara ini dibuka resmi oleh MC pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dari berbagai program studi. Yang saya ketahui, acara pelatihan kepemimpinan ini bertujuan untuk melatih kepemimpinan mahasiswa dalam tim yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Cilisius, mari kita simak dari acara ini. Selaku dosen pembimbing BEM FE 2024. Kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sudah ada wajah baru dan bisa membuat. Oke, saya sebagai dosen pembimbing Nanti yang belum kenal bisa kenalan, dan yang udah kenal tambah kenal lagi. Kayaknya kita harus bikin rules dulu deh. Gitu. Jadi aku kasih penawaran ke teman-teman semuanya. Jadi Kenapa UKT setiap tahun selalu naik terus naik? Mungkin seperti itu Pak. Ucapan oleh Naandi ini benar. Rina sudah belajar bersama dengan teman-teman sekuliahnya. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Departemen Seni dan Olahraga. Nah, ini dia wajah-wajah cantik-cantik, ye. kami ingin Ada tempatnya. Dan tentunya terdapat kegiatan-kegiatan Berdoa dicukupkan. Oke, Celsius, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana dari PKMFE tahun 2024. Halo, Kak. Halo, Oke, perkenalkan saya Silviani dari Ekono Channel. Izin mewawancari Kakak selaku Ketua Pelaksana dari PKMFE tahun 2024 ini. Oke, boleh nih Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. halo teman-teman EC, perkenalkan nama saya itu Muhammad Rifki Ramadan, Prodi S1 Manajemen Angkatan 2022. Pada tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Pelaksana dari program kerja PSDM yaitu PKMFE, BEM FE UNJ. Oke, halo Kak Rifki, terima kasih atas kesempatannya untuk saya wawancarai. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang menjadi latar belakang BMFE atau Ketua Pelaksana untuk melaksanakan acara PKMFE tahun 2024 ini? Dan apakah acara ini diadakan setiap rutinnya? Oke, untuk latar belakangnya sebenarnya PKMFE ini merupakan pelatihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu dalam tingkat atau lingkup fakultas yang dimana diperlukannya pelatihan kepemimpinan lanjutan setelah diadakannya PKMP atau pelatihan kepemimpinan dari Prodi. Jadi PKMFE ini merupakan wadah bagi keseluruhan mahasiswa Fakultas Ekonomi, berbeda dengan Prodi yang hanya dalam lingkup Prodi. Lalu di Fakultas Ekonomi ini kita mencakup untuk 3 rumpun, yaitu untuk ekonomi dan administrasi, manajemen dan juga akuntansi. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan skill kepemimpinan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi lanjutan setelah diadakannya dari PKMP. For your information, untuk panitiaan PKMFE ini dimulai secara resmi itu tanggal 12 Mei tahun 2024 atau kurang lebih 1 bulan 4 hari yang lalu. Jadi ketika itu seluruh BPH atau Badan Pengurus Harian itu sudah terbentuk, lalu kita memulai oprek untuk panitiaan. Ketika sudah pengumuman panitiaan tanggal 12 itu kami mulai merancang, lalu menyusun acara, lalu menentukan tempat, menentukan pembicara dan sebagainya. Jadi untuk persiapan tentu ya seperti itu. Oke, berarti teman-teman, tujuan dari acara ini untuk melatih skill kepemimpinan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari PKMP, dan juga Kak Rifki selaku Ketua Pelaksana dan panitia lainnya sudah mempersiapkan dari 1 bulan yang lalu nih Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari penjelasan tersebut, ada nggak sih Kak struggle atau kendala terbesar dalam menyelenggarakan acara ini, dan bagaimana kiat-kiat suksesnya untuk menyelenggarakan acara PKMFE tahun ini? Oke, untuk struggle atau kendala
Jadi itu struggle atau kendalanya sebenarnya dari sisi sumber daya manusianya atau dari sisi panitianya itu sendiri. Nah, jadi untuk informasi, peserta atau yang mengikuti mahasiswa untuk PKMFE ini berjumlah pas 150 peserta. Lalu untuk panitianya sendiri hanya berjumlah 52 panitia. Jika dihitung secara matematika itu perbandingannya 1:3. Jadi tentu untuk sisi SDM atau sumber daya manusia itu merupakan struggle terbesar bagi kami dalam menjalankan PKMFE ini. Lalu untuk kiat-kiat suksesnya tentu semangat atau dukungan penuh dari seluruh kepanitiaan, lalu dari BPH Kawal BEM FE UNJ atau Badan Pengurus Harian BEM FE UNJ, lalu para dosen, lalu pembicara, serta tentu untuk segala pihak-pihak yang memang sudah membantu dari berjalannya PKMFE ini yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi untuk kiat suksesnya tentu semangat dari panitia, lalu semangat dari peserta, ketiga itu support dari para dosen, pembicara, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran dari PKMFE ini tahun 2024. Oke, itu teman-teman kiat suksesnya itu dapat motivasi atau dapat semangat dari panitia dan juga para dosen. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari setelah mengikuti acara ini para peserta itu harapan apa sih Kak sebagai ketua pelaksana untuk para peserta ini setelah mengikuti acara ini? Oke, harapannya untuk para peserta tentu yang pertama dan yang paling utama adalah meningkatkan skill kepemimpinan dari para mahasiswa yang telah mengikuti PKMFE ini. Untuk informasi, kita ada 3 materi utama, yaitu ada public relation, ada negosiasi dan lobbying, lalu yang terakhir ada pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuannya dari 3 materi utama tersebut adalah tentu untuk meningkatkan skill, baik itu soft skill maupun hard skill dari mahasiswa yang mengikuti PKMFE ini. Sehingga ketika ditanya output akhirnya tentu adalah untuk melatih dan juga meningkatkan skill kepemimpinan dari para mahasiswa atau dari peserta yang mengikuti PKMFE ini, baik dari itu soft skill maupun itu dari hard skill. Oke teman-teman, jadi acara ini tuh sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi tentunya untuk meningkatkan hard skill dan soft skillnya sebagai seorang pemimpin ya Kak. Terima kasih Kak atas waktunya saya wawancarai, maaf mengganggu. Oke, Celsius, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua BEM Fakultas Ekonomi. Halo Kak. Halo. Oke, perkenalkan saya Silviani dari Ekono Channel. Izin mewawancari Kakak selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi. Boleh nih Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Roskul Ilmi, Ketua Umum BEM FE 2024. Oke, terima kasih Kak Rosikul atas waktunya untuk saya wawancarai. Kalau boleh tahu nih Kak, apa yang menjadi latar belakang dan alasan utama BEM FE melakukan menyelenggarakan acara PKMF ini, dan apakah acara ini diadakan setiap tahunnya? Oke, baik. Tentunya PKMF ini kenapa menjadi penting dan BEM FE mengadakan kegiatan ini setiap tahun, karena BEM FE menginginkan regenerasi, yaitu adanya regenerasi kepemimpinan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan di BMF itu sendiri. Jadi kita mengkader, mencetak melalui materi-materi dan penggemblengan yang ada di PKMF ini untuk mencetak kader kepemimpinan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di BMF itu sendiri. Oke, jadi sangat penting ya teman-teman untuk melatih kepemimpinan juga nih untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tadi dari penjelasan tersebut, ada nggak sih Kak kendala terbesar yang dirasakan oleh BEM FE untuk menyelenggarakan acara ini? Oke, tentunya menjadi PR dari kita adalah minat dari peserta gitu. Karena kita untuk menjangkau peserta ini masih butuh motivasi lagi untuk meningkatkan hal itu. Kalau kita merinci bahwa 150 peserta yang ada pada hari ini itu kebanyakan adalah di prodi ekonomi dan administrasi. Sedangkan selebihnya itu ada di akuntansi dan manajemen. Artinya masih ada PR di manajemen dan akuntansi untuk melakukan kaderisasi di tingkat fakultas ini. Jadi harapannya di tahun depan masih bisa dilanjutkan PKMF ini dan PR-PR yang besar ini bisa diselesaikan di tahun depan, yaitu terkait tingkat
minat daripada pengkaderan atau PKMFE ini. Oke, jadi kendalanya dari para peserta ya Kak, karena kebanyakan dari prodi ekonomi administrasi. Oke, selaku Kak Rosiko selaku ketua BMFE nih, bagaimana sih menilai pentingnya PKMFE ini untuk perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa? Oke, baik. PKMFE ini itu menjadi wadah yang dirancang untuk memang mencetak kader dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi tidak hanya pintar di akademik, tetapi secara non akademik cerdas juga. Artinya mahasiswa itu melakukan perannya. Nah, di gemblengnya itu adalah di PKMF ini. Jadi nanti harapannya lahirlah seorang pemimpin-pemimpin yang dari FE untuk Indonesia. Jadi FE untuk Indonesia itu melalui PKMF ini. Jadi kemudian nanti beberapa tahun kemudian ada yang menjadi komisaris atau direktur, itu kan merupakan sebuah profil dari lulusan ekonomi yang mana itu menjadi pemimpin yang pada hari ini itu dielulukan atau diperebutkan oleh elit-elit yang ada di Indonesia. Maka PKMF ini juga memberikan wadah kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk mendapatkan hal itu. Oke, jadi sangat penting ya teman-teman untuk perkembangan pribadi seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi tentunya. Oke Kak, dari kan ada penjelasan bahwa acara ini tuh diadakan setiap tahunnya ya Kak. Oke, selaku ketua BEM Fakultas Ekonomi nih Kak, apa harapan Kakak sebagai itu untuk acara PKMF ini untuk ke depan ini Kak? Harapannya sih ini masih tetap bertahan di setiap tahunnya. Itu pasti, karena kita butuh regenerasi, kita butuh mencetak kader. Artinya setiap tahunnya harus ada dan semakin meningkat, semakin baik, dan apa-apa yang hari ini PKMF kurang itu bisa diperbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Dan kalau bisa ya untuk PKMF ini dikonsep memang seperti pengkaderan ataupun acara-acara yang itu bersifat leadership. Itu misalkan FE Future Leader atau FE Leader Summit seperti itu. Kita mengundang pembicara-pembicara yang memang kompeten dalam hal kepemimpinan. Seperti itu. Jadi harapan Kak Rosiko selaku ketua BEM yaitu ingin acara ini lebih baik lagi dan menjadi pengkaderan yang benar-benar pengkaderan ya Betul. Kak. Oke. Terima kasih Kak Rosiko atas waktunya telah saya wawancarai. Oke, Celsius, itulah wawancara dari ketua BEM Fakultas Ekonomi. Oke, halo Celsius, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta dari acara PKMF ini. Halo Kak, perkenalkan saya Silviani dari Ekonasional. Izin mewawancari Kakak terkait dari acara PKMF ini. Oke, boleh Kak menyapa teman-teman terlebih dahulu dan perkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama saya Iwan dari program studi pemasaran digital yang sekarang mengikuti PKMF. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Windy Sri Agustini dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Di sini sebagai peserta PKMF 2024. Oke, terima kasih atas waktunya untuk saya wawancarai. Kalau boleh tahu nih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik untuk mengikuti acara PKMF tahun ini nih Kak? Sebenarnya sangat menariknya karena ada pelatihan kepemimpinannya. Ada materi yang dibutuhkan gimana caranya jadi pemimpin yang efektif dan efisien. Kemudian dan juga PKMF ini lanjutan dari pengkaderan atau pelatihan kepemimpinan dari tingkat prodi ke tingkat fakultas seperti itu. Itu yang membuat kami tertarik untuk mengikuti PKMF 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi. Oke, ini kan kalau menurut Kak Iwan ya, kalau boleh Kak gimana? Oke, benar kata Iwan, materinya juga cukup menarik, juga pembicaranya juga cukup bagus. Jadi kita banyak relasi pengalaman dari materi-materi tersebut untuk dilakukan di tahun mendatang. Oke, kalau selanjutnya itu kan setelah mengikuti acara PKMF ini nih, apa manfaat terbesar yang kakak-kakak terima nih dari acara PKMF? Manfaat terbesar ya, pertama pastinya dari inti acaranya yaitu ada materi yang di dalamnya, kemudian pelatihan entah itu kedisiplinan,
kemudian dalam masalah mental dan lain sebagainya. Itu manfaat yang kami rasakan seperti itu. Oke, kalau menurut kakak gimana? Sama kayak Iwan. Oke. Jadi banyak manfaat yang diterima nih teman-teman buat mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang kedepannya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih kak, kan kalau misalkan PKMF ini kan diadakan rutin setiap tahunnya nih. Setiap tahun. Ya, apa harapan dari kakak-kakak nih untuk PKMF berikutnya? Ini harapan saya untuk PKMF ke depannya, pertama ya yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam masalah hal materi yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai dengan eranya, sesuai dengan kepemimpinan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dalam masalah kedisiplinan, kemudian dalam masalah inovasi pelatihan kepemimpinan itu sendiri yang sesuai dengan zamannya juga seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Iwan ini kan harus materinya itu lebih mendekatkan dan lebih terkait dengan zamannya gitu ya. Kalau menurut Kak gimana? Iya, sama juga kayak Iwan. Semoga di PKMFE 2024 ini makin sukses, terus makin lebih lancar lagi acara PKMFE. Tidak ada hambatan. Oke, selesai sudah nih wawancara dari kita. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan dan juga terima kasih atas jawaban-jawabannya nih ya. Oke, terima kasih dari. Oke, Celsius, itulah seputar dari acara PKMFE tahun 2024. Saya Silviani dan segenap tim yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf dan pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.